Selamat malam dengan saya Andi. Saya di sini akan menceritakan sebuah kisah horor yang melegenda yang ada di desa ini. Beberapa tahun lalu, ini kejadian kisah nyata. Waktu maghrib menunjukkan pukul 6. Ya, maghrib adalah waktu yang konon katanya makhluk halus itu keluar semua. Ya benar sekali. Jadi ceritanya dua orang, namanya A, B, itu sedang naik motor. Dia berkeliling desa. Karena di sini desanya itu termasuk sepi kalau malam, apalagi maghrib. Ya, suatu saat dia naik motor berdua, maghrib-maghrib, melewati rel tanpa palang. Sebut saja desanya Desa X. Ya, dari situlah hal mistis pun terjadi. Ya, palang pintunya pun tidak ada. Jadi, kalaupun ada kereta lewat, kita harus tengok kanan kiri supaya kita bisa melihat kereta yang lewat. Ya, masalahnya itu adalah waktu maghrib. Waktu yang berbeda dari waktu biasanya. Waktu di mana para makhluk halus keluar, ibaratnya keliling. Ya, semuanya keluar. A dan B pun melewati rel kereta api tersebut. Namun, ketika melewati rel tersebut, ternyata ada kereta yang lewat. Ada kereta yang lewat, namun yang di depannya itu tidak mendengar ada kereta lewat. Sama sekali tidak mendengarnya. Ini beneran real terjadi. Tidak mendengar, dan apa yang terjadi? Yang di belakangnya, yang membonceng otomatis panik. Karena ada kereta lewat, tapi tetap jalan gitu. Tetap jalan motornya, jadi yang di belakang panik. Hei, 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 berhenti. Namun yang di depan tetap jalan. Dan apa yang terjadi? Lolos. Hampir saja tertabrak. Sekian detik lagi tertabrak. Namun itu belum berakhir, karena itu awal mula hal yang akan terjadi nanti. Ya, kisah pun berlanjut. A dan B lanjut pulang ke rumah masing-masing. Lanjut ke rumah masing-masing, pulang. Itu yang membuatnya masih trauma, dan otomatis yang di depan pun juga ikut trauma karena tidak sadar hampir tertabrak kereta api tersebut. Dan ternyata ada penghuni di rel kereta api itu. Penghuninya itu ternyata mengikutinya sampai ke rumah. Lalu apa yang terjadi? Ya, otomatis karena mengikuti sampai ke rumah. A itu yang di depan, itu yang diikuti oleh makhluk halus itu. Kisah pun terjadi. Jadi saksi dari si A ini selama 1 minggu itu dia bermimpi malam-malam. Kalau bahasa di sini tuh rep-repan. Ya rep-repan. Jadi rep-repan selama 1 minggu full itu. Ketika di atas tempat tidur itu ada nenek-nenek, rambutnya panjang, rambutnya putih, melayang di langit-langit. Itu real selama 1 minggu full. Dan karena si A ini ada yang merasa janggal karena hampir 1 minggu full di rep-repan, ketindihan, maksudnya kalau bahasa Indonesianya itu ketindihan. Dia cerita ke orang tuanya, ke mamanya, karena mamanya itu bisa melihat, dan ternyata benar, mamanya itu ternyata melihat si A itu kadang-kadang berubah menjadi si nenek-nenek itu. Dia cerita, habis kemana kamu? Habis kemana? Curiga. Mamanya si A curiga. Habis kemana? Nah, si A-nya itu cerita, A sampai B sampai C. Kejadiannya di rel kereta api. Dan ternyata benar. Penunggu dari rel kereta api itu mengikutinya sampai ke rumah. Ya, ini percaya nggak percaya, tapi ini terjadi. Lalu apa yang terjadi dengan penunggu itu? Apakah dia sampai sekarang mengikuti? Apakah sudah pergi? Tentu jelas tidak segampang itu mengusir makhluk halus yang mengikuti kita. Itu tidak segampang itu. Dan yang mengusir makhluk halus itu ternyata adalah orang tuanya si A, itu ibunya. Dia cerita, dia tanya dulu ke makhluk halus itu, kenapa mengikutinya gitu. Alasannya apa? Kenapa bisa mengikutinya?
Ya, yang pertama, si A dan B itu ya waktu maghrib dia melewati rel. Jadi ibaratnya penunggu relnya itu terganggu dan penunggunya itu ternyata tertarik sama si A, dan akhirnya mengikutinya sampai ke rumah, tidak mau pergi. Sudah diusir tidak mau pergi sama si ibunya si A ini. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya, ibunya pun mengusirnya dengan paksa, dan akhirnya penghuni rel itu berhasil diusir. Ya karena apa? Ya karena kita tidak permisi. Karena kita tidak permisi lewat maghrib-maghrib, karena ada beberapa tempat ya yang sebenarnya itu horor. Jadi horor kita tidak melihat gitu. Kita tidak melihat, kita hanya lewat, tapi kita mungkin pikirannya kosong atau kita tidak permisi, kita tidak tahu. Jadi mungkin di sana bisa. Ya, maka dari itu, kalau kalian lewat di tempat yang mistis, please permisi. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu ada hal apa yang terjadi di dunia lain. Ini nyata. Karena si A ini itu adalah aku. Itu kisahnya aku, kisah nyata beberapa tahun lalu. Ini real terjadi. Percaya nggak percaya, emang ini kejadian nyata. Saya juga nggak percaya. Tapi ini the real kisahku. Ini kisah nyata. Ya, itu saja mungkin cerita malam kali ini.